Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 24, Menahan lapar lebih baik daripada menahan rindu. Mereka tidak hanya berdua, karena Utgom minta diantar sopir. Ya, Lily menoleh untuk menanggapi. Pikirkan tentang tawaranku untuk mengajarimu menggunakan laptop dan belajar untuk melanjutkan sekolahmu. Kupikir itu hal yang sangat penting untukmu. Kamu masih muda, kamu bisa bicarakan dahulu pada Kak Sean. Kupikir dia bukan tipe orang kolot yang akan membatasi keinginanmu. Petik 2. Lily mengangguk. Meskipun sebelumnya Lily tidak pernah ingin memikirkan tentang pendidikan, namun begitu Utgom dan Nyonya Dubi memberinya wawasan tentang pentingnya menimba ilmu, rasa untuk belajar kembali menggebu. Sesampainya di kamar rawat Tuan Sean, Lily beberapa kali mengatur napasnya agar tidak gugup. Utgom hanya menunggu di parkiran, tanpa ingin ikut campur. Setelah dirasa siap, Lily mendorong pintu kaca itu dengan pelan, namun belum sempat mengucapkan salam. Lily melihat sepasang suami istri yang sedang berciuman mesra, meski tidak melihat wajahnya secara langsung. Namun Lily tahu pria dan wanita itu adalah Tuan Sean dan Nyonya Natalia. Jantung Lily bergemuruh. Namun untuk mengurungkan niatnya Lily sudah sangat terlambat, karena ternyata di belakangnya wanita yang pernah menemuinya sudah berdiri dengan tatapan tajam. Kau puas membuat putraku dan cucuku berseteru? Lily belum sempat menjawab ketika suara Ozu ikut terdengar. Tolong jangan salahkan Lily Oma, ini semua murni salahku. Ozu, kau membela wanita ini? Oma, saat ini hanya Lily harapan kita. Untuk membuat Papa kembali memiliki semangat untuk membuka matanya. Petik 2. Aku terkejut mendengar ucapan Ozu. Apa itu berarti Mas Sean belum sadarkan diri? Apakah yang kulihat tadi tidak seperti yang kupikirkan? Untuk apa kau kemari? Nyonya Natalia langsung mendorong tubuhku hingga terhuyung. Beruntung Ozu menangkapku dengan cepat sehingga aku tak sampai jatuh. Ma, Papa butuh Lily. Aku bisa mendengar suara Ozu yang agak bergetar. Sepertinya Ozu habis menangis. Dia tidak butuh. Sean hanya butuh aku dan calon anaknya, tidak butuh kehadiran wanita lain. Petik 2. Nyonya Natalia tidak memberiku jalan untuk masuk, dan aku baru sadar jika Mas Sean hanya terbaring dengan mata terpejam. Melihat wajah Mas Sean, aku ingin mendekat. Ternyata aku ingin menggenggam tangannya. Namun apakah Mas Sean tidak marah jika aku masih ingin di sisinya? Aku menatap Nyonya Natalia dan ibu Mas Sean yang menatapku tajam. Keduanya tidak mengizinkan aku menemui Mas Sean. Hanya Ozu yang terus meminta dua wanita itu untuk membuka pintunya. Namun semuanya sia-sia, karena Nyonya Natalia langsung memaki-maki Ozu dengan ucapan tak pantas. Aku ikut syok. Ozu sampai harus menunduk dalam mendengar segala makian yang tidak seharusnya keluar dari bibir mamanya sendiri.
Aku yang tidak tahan akhirnya menarik tangannya. Sudah Zu, aku bisa datang lain kali, titip papamu. Ucapku dengan hati yang terasa berat dan ada beban. Ozu mencegahku. Jangan pergi Li, papa membutuhkanmu. Ozu memohon. Aku ingin tinggal, tapi bagaimana? Bahkan kamar Mas Sean sudah terkunci dari dalam. Aku tidak bisa membiarkan gundik suamiku kembali. Setelah perjuangan panjang yang kulakukan. Saat ini mama mertua mau mempercayaiku lagi. Bahkan bersedia membantuku menyingkirkan gundik kecil itu dari kehidupan Sean. Aku tidak akan membiarkan semuanya sia-sia. Yang kusayangkan adalah Ozu berada di pihak gundik itu. Mengapa anak itu begitu bodoh dan bisa jatuh cinta dengan wanita rendahan seperti itu? Begitu pintu kamarku kunci, aku hanya tersenyum pada mama mertuaku. Bagaimanapun aku lega, ada wanita ini yang bisa memperkuat posisiku. Ini belum seberapa, aku berharap Sean akan segera sadar. Dan aku bisa menjalankan rencanaku bersama wanita ini. Rencana untuk membuat Sean benar-benar membenci gundik kecil itu hingga ke pori-pori. Ponselku kembali menyala. Ozu tidak berhenti merengek untuk mengizinkan gundik itu masuk. Aku lama-lama muak dengan kebodohannya. Jika saja dia bukan hal penting yang bisa kujadikan alasan. Agar tetap menjadi istri Sean, maka sudah lama Ozu ku singkirkan dari hidupku. Lily, ku pejamkan mataku rapat. Aku menatap jengkel Sean yang terus saja memanggil nama gundiknya. Ingin aku sobek bibir itu hingga tak mampu menyebut nama Lily lagi. Ah, sial. Rencanaku untuk membuat Lily cemburu harus gagal. Karena wanita tua ini harus kembali masuk dan membuat Lily sadar bahwa Sean masih belum siuman. Oh, brengsek. Kamu belum masuk? Utgom ternyata ikut menyusul. Mungkin untuk memastikan bahwa Lily tidak salah kamar. Ozu yang melihat kedatangan om mudanya ikut kaget. Utgom melihat ke arah kamar Tuan Sean sebelum mendekati pintu. Tante, apa tante di dalam? Utgom tahu ada yang tidak beres dan dia harus ikut turun tangan. Beberapa saat hening, akhirnya pintu kamar terbuka. Nyonya Natalia langsung menatap tajam kepada Ozu dan Lily. Seolah kedatangan Utgom adalah atas kemauan Ozu untuk membantu Lily. Utgom kau? Nyonya Valeria memperhatikan Utgom yang juga ikut menatapnya. Apa ini tante? Tanya Utgom. Tante melarang seorang istri untuk menemui suaminya. Utgom adalah pria yang sopan. Nyonya Valeria begitu mengagumi keponakannya itu. Utgom adalah definisi pria yang menolak kaya dengan cara instan menurut pandangan Nyonya Valeria. Karena Utgom tidak menerima warisan keluarga mereka, yang bahkan diwariskan kepada dirinya dan Tuan Sean. Utgom memberikan 100% warisan kakek buyutnya pada Tuan Sean, meskipun dilahirkan di keluarga kaya raya.
Pemuda itu juga menolak menjadi pria kantoran. Utgom justru membuat keputusan hidupnya sendiri. Utgom memilih menjadi petani sayur hidroponik zaman now beromset miliaran rupiah. Padahal usianya tak beda jauh dari Ozu. Namun Utgom adalah pemuda mandiri dan bisa diandalkan. Utgom, kau mengenal wanita itu? Nyonya Valeria menatap keponakannya. Dia istri Kak Sean, tentu kami mengenalnya. Karena kami pernah diperkenalkan oleh Kak Sean secara langsung. Petik 2. Nyonya Valeria agak terkejut, sementara Nyonya Natalia mengerling jengah. Utgom, kamu tidak tahu apa yang sudah wanita ini lakukan. Dia sudah merusak kepercayaan Sean pada Ozu. Apa benar seperti itu, Ozu? Kali ini Utgom ikut melihat ke arah Ozu. Ozu memang sangat menghargai Utgom. Meskipun usianya masih muda, tapi Utgom jarang sekali ikut bicara jika tidak penting. Interaksi mereka juga sangat jarang. Utgom yang ramah hanya akrab kepada mereka yang sudah lama mengenalnya. Sementara Ozu sangat jarang bertemu dengan om mudanya itu. Tidak om, ini murni salahku. Aku Ozu. Utgom kembali menatap Nyonya Natalia. Bahkan Ozu saja sudah mengakui apalagi yang tante permasalahkan. Jangan ikut campur urusan rumah tanggaku, Utgom. Sepertinya Nyonya Natalia tidak bisa menahan luapan kekesalannya. Jangan berlagak menjadi istri tua yang teraniaya, Kak Natalia. Nyatanya di sini kakaklah peran antagonisnya. Bagaimana mungkin seorang istri hanya peduli dengan diri sendiri? Sementara ada istri lain yang juga ingin melihat keadaan suaminya. Utgom menoleh pada Lily. Masuklah Li, kamu berhak menemani Kak Sean. Lily tidak ingin membuang waktu. Dan segera mengambil kesempatan untuk segera masuk menemui Tuan Sean. Dalam hatinya tidak berhenti untuk berterima kasih kepada Utgom yang begitu murah hati membantunya sekali lagi. Lily memberanikan diri untuk duduk di ranjang tempat suaminya berbaring. Meraih tangan Tuan Sean untuk diciumnya dengan tarikan napas dalam. Lily selalu memikirkan Mas Sean semalaman. Lily bicara dengan keheningan. Mas Sean tidak ingin tahu apa yang Lily pikirkan. Lily membelai pipi Tuan Sean yang terasa dingin. Ternyata Lily tidak sanggup jika Mas Sean membenci Lily seperti ini. Ternyata Lily sakit ketika Mas Sean tidak mau lagi menatap Lily. Dan ternyata jauh dari Mas Sean membuat Lily rindu. Lily menghapus air matanya. Tolong jangan benci Lily, Mas. Petik 2. Air mata Lily jatuh tepat di punggung tangan Tuan Sean. Mas Sean harus segera sembuh. Lily memperhatikan wajah suaminya yang begitu pucat. Tuan Sean seperti kehilangan banyak darah. Sehingga wajahnya memucat sampai begitu kentara. Tanpa Lily tahu, seorang pria bisa sakit separah itu ketika yang terluka adalah hatinya. Lily kembali mencium tangan Tuan Sean. Lily berdiri untuk segera pamit. Melihat pintu kamar yang tertutup, Lily memberanikan diri untuk mencium kening suaminya. Maaf Mas, Lily lancang. Bisik Lily sebelum benar-benar melabuhkan bibirnya di kening Tuan Sean.
Berat Lily meninggalkan Tuan Sean. Namun untuk tetap tinggal Lily juga tidak bisa. Karena Lily takut Tuan Sean akan semakin membencinya ketika melihatnya nanti. Ternyata menahan lapar masih jauh lebih baik daripada menahan rindu. Lily hendak pergi saat tiba-tiba tangannya diraih lembut. Sebenarnya Tuan Sean sudah sadar ketika punggung tangannya kejatuhan air mata Lily. Tetapi pria itu menahan diri untuk membuka mata demi mendengar apa saja yang ingin gadis itu sampaikan padanya. Hati Tuan Sean menggigil saat mendengar ungkapan kerinduan Lily. Jantungnya berdegup kencang saat Lily mencium keningnya. Tuan Sean tidak tahu mengapa dia bisa seberuntung ini, sampai rasanya tidak masuk akal. Ketika bisa memiliki gadis selembut Lily, Lily terlalu sempurna, terlalu baik, bahkan terlalu belia. Sehingga memilikinya seperti mustahil. Lily buru-buru memundurkan langkahnya. Lily gugup. Takut kalau suaminya akan marah karena melihat kehadirannya. Tangan Lily tiba-tiba diraih dan digenggam erat. Tuan Sean seperti tidak ingin melepaskan. Pria itu membuka matanya perlahan dan menatapnya dengan pandangan sayu. Ku harap ini bukan mimpi. Mata Tuan Sean berkedip perlahan. Aku tidak ingin bangun jika ini hanya sebuah mimpi indah. Mata Tuan Sean yang baru terbuka berkaca-kaca. Lily masih tidak bergeming, dia juga tidak berani mengatakan apapun. Maafkan aku, Lee. Kali ini punggung tangan Lily dicium. Tuan Sean memperhatikan pipi Lily yang lembut, kemudian malah menyentuhnya. Ternyata aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu. Maafkan kebodohan pria tua ini, Lee. Lily gugup mendengar ucapan Tuan Sean. Tetapi dia juga merasa buruk berjauhan dari pria yang membelai pipinya. Apa kau mau memaafkan kebodohanku? Ya. Lily benar-benar dibuat risau oleh pria yang menjabat sebagai suaminya. Oh, Lily. Lily terkejut saat Tuan Sean memiringkan tubuhnya dan justru meraih pinggangnya untuk dipeluk. Sehingga kepala Tuan Sean tenggelam di perutnya yang rata. Biarkan seperti ini dulu, aku merindukanmu. Bagaimana perbuatan begitu saja membuat jantung Lily berdeyut. Tengkuknya merinding dan tersipu. Meskipun ini bukan keintiman pertama mereka, tetapi ini seperti obat mujarab untuk keduanya. Setelah berbagai hal yang mereka lalui, tanpa sadar tangan Lily ikut mengelus rambut tebal Tuan Sean. Perbuatan sederhana yang mampu memberi kebahagiaan bagi Tuan Sean. Aku kacau saat kamu pergi dari rumah. Petik 2. Aku juga merasa kacau harus pergi dari Mas Sean, tapi tidak apa-apa Mas, Lily. Mas Sean. Pa, ucapan Lily terhenti. Begitu Nyonya Natalia, Nyonya Valeria bahkan Ozu ikut masuk ke dalam ruangan. Buru-buru Nyonya Natalia melerai pelukan Tuan Sean di pinggang Lily. Sean sudah sadar, kamu boleh pergi. Semua tercengang mendengar instruksi Nyonya Natalia pada Lily. Sejahat itukah dirinya?
Ada apa denganmu, Natalia? Tuan Sean begitu geram pada Nyonya Natalia. Kamu yang apa-apaan? Wanita ini hanya pura-pura baik. Dia bahkan baru datang melihatmu beberapa saat lalu. Apa yang salah dengan itu? Tuan Sean mengeram dengan dada yang bergemuruh. Utgom mengemudi dengan tenang dan Lily hanya diam. Tidak berani memperhatikan, Lily hanya sesekali melihat lengan besarnya, tanpa berani menatap pria di sampingnya terus terang. Karena sopir Utgom harus menjemput sang mama, jadilah Utgom yang mengantarkan Lily untuk menjemput barangnya. Kok, rasanya Lily seperti seorang istri yang diasingkan ya, Kak? Lily akhirnya membuka suara. Setelah merasa tidak bisa menanggung gundah hatinya seorang diri. Bersambung.